tak ku hadapi kehidupan ini? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu Kau tak pernah
adik-adik, kita akan dengarkan firman sama-sama ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tangan dilipat, matanya dipejamkan. Tuhan Yesus, kami rindu firman Tuhan hari ini. Kami rindu diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, urapilah guru yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar? Sehat-sehat semua? Kayani harap dan guru-guru harap semua dalam keadaan sehat ya. Semua dalam keadaan prima. Kita juga berdoa bersama-sama, kapan ya kita bisa beribadah lagi seperti dulu lagi dalam gereja ya. Sekarang duduk yang manis, duduk tenang, dengarkan firman sama-sama. Ya, kita akan belajar bersama-sama ya. Firman kita hari ini dengan judul manusia jatuh dalam dosa. Dibuka Alkitabnya di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19. Kasih tanda ya. Kita akan belajar sama-sama ya. Orang tua itu kecewa kalau kita itu tidak menaati akan perintah orang tua. Mereka mesti akan kecewa. Gimana? Ekspresinya kecewa bagaimana ya? Kecewa gitu ya, anakku kok gak naati perintahku ya. Itu bentuk kekecewaan orang tua. Lah, karena mereka kecewa, biasanya dikasih apa? Hukuman, ya kan? Kalau dia kecewa, dikasih hukuman biar dia tidak mengulangi lagi, ya. Itu nanti akan kita pelajari sama-sama saat hari ini kita belajar bagaimana saat manusia itu membuat kecewa hati Tuhan. Kita dengarkan dulu ya. Dan kita lihat sama-sama video yang akan kita pelajari hari ini. Manusia pertama, Adam dan Hawa, tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu, jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya.
Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, "Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang," kata Adam. "Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu." Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, "Ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan." Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Udah lihat ya adik-adik ya, itu tadi ya video bagaimana Adam dan Hawa mengecewakan hati Tuhan sehingga dia diusir ya. Jadi manusia itu dibentuk oleh Allah sendiri, dibentuk oleh Allah, dibuat dari tangannya Allah, dihembuskan nafasnya ya, sehingga manusia itu hidup ya. Manusia itu sangat dikasihi Allah. Tetapi manusia kalau berbuat salah, Allah kecewa ya. Allah kecewa sekali karena saat itu Adam dan Hawa tadi bisa dilihat ya, dia membuat kecewa hati Tuhan ya. Akhirnya apa?
Sama seperti yang tadi di awal kayak disampaikan. Akhirnya apa? Allah memberikan apa? Hukuman kepada Adam dan Hawa. Ya, dia diusir dari mana? Taman Eden. Ayo, siapa tadi yang tahu? Kenapa sih kok Adam dan Hawa sampai diusir? Ayo, siapa yang tahu? Benar ya. Tadi dia digoda oleh siapa? Digoda oleh ular ya. Ular menggoda Adam dan Hawa ya. Dia membuat Adam dan Hawa ragu. Dia ragu akan perintah Allah. Memang dibuat seperti itu sama ular, dibuat ragu-ragu seperti itu ya. Supaya apa? Supaya dia jatuh dalam dosa, supaya dia melanggar, supaya apa? Allah kecewa terhadap ciptaannya. Ya, tahu sendiri ya, Allah kecewa sekali. Ya, kenapa kok mereka meragukan akan perintahku ya. Akhirnya apa tadi? Mereka dihukum. Ya kan? Tadi seperti videonya mereka dihukum ya. Yang pertama apa? Ular harus berjalan ya. Jalan apa? Dengan perutnya. Benar ya, itu hukuman dari Allah. Yang kedua apa? Perempuan harus sakit saat melahirkan. Itu hukuman dia buat yang perempuan. Dan yang ketiga, Adam harus bekerja keras ya. Adam harus bekerja keras supaya apa? Dia bisa memenuhi kebutuhan daripada Hawa dan keluarganya. Itu tadi hukuman Allah. Bentuk Allah tuh kecewa terhadap manusia. Sama seperti tadi, kalau ada orang tua, ada anak yang melanggar perintah orang tua, orang tuanya kecewa, akhirnya apa? Menghukum. Tadi juga kita lihat sama-sama Adam dan Hawa apa? Menghindar dari Allah. Dicari kan? Adam, Hawa, kamu di mana? Nah, gitu kan ya. Dicari. Mereka menghindar. Kenapa? Karena ada rasa bersalah. Ya kan? Ada rasa bersalah. Mereka tahu bahwa mereka melanggar firman Allah, jadi langsung ada rasa bersalah, ya kan? Sama seperti kita. Kalau kita ada rasa bersalah, kita menghindar. Ih, aduh, mama tahu nanti gitu ya. Papa, aduh, aku tak minggir-minggir aku tak kayak gak tahu aja deh ya gitu ya. Atau sama mungkin guru di sekolah kita ya, kita melanggar, akhirnya kita rasanya menghindar dari guru lah. Itu kenapa anak-anak kok kita menghindar itu tadi? Karena kita ada rasa bersalah. Seperti Adam dan Hawa, dia ada rasa bersalah pada Tuhan, dia menghindar ya. Dia dicari Tuhan, Adam, Hawa, kamu di mana? Gitu ya. Dia Tuhan, dia gitu ya, dia rasanya kayak itu Tuhan cari aku bersalah, seperti itu ya. Adik-adik, Tuhan ingatkan kita supaya kita tidak seperti itu. Kita harus belajar sekuat tenaga untuk menaati firman Allah, menaati perintah-perintah Allah. Tapi adik-adik ingat, meskipun seperti itu, Allah itu sayang terhadap siapa? Terhadap manusia. Mereka diusir dari Taman Eden. Sebelum mereka diusir, perhatikan, Allah itu peduli terhadap manusia. Meskipun Allah kecewa banget ya, kenapa ciptaanku kok begini ya? Tapi Allah itu peduli. Dibuatkan apa? Betul, pakaian buat manusia. Mereka dibuatkan pakaian. Allah itu cinta loh adik-adik ya sama ciptaannya ya. Allah cinta terhadap manusia. Wis melanggar, membuat kecewa, tapi jek peduli. Keluar dari Taman Eden masih dibuatkan apa? Pakaian. Allah mengasihi manusia ya. Adik-adik,
Tuh, ya kan? Kita harus tahu bahwa Allah itu sebenarnya menciptakan kita tuh dengan sesuatu yang luar biasa. Allah itu mengasihi kita. Tapi karena melanggar ya, yang bersalah tetap harus dihukum. Yang bersalah harus dihukum, yaitu hukum keadilan. Dia tetap diusir dari taman Eden, ya. Adik-adik harus tahu ya, bahwa kita gak boleh melanggar. Kita harus berusaha sekuat tenaga menaati perintah Allah, menaati perintah orang tua, menaati perintah guru-guru kita, supaya mereka tidak kecewa, ya. Oke, kita akan lihat di Efesus pasal 6 ayat 1a. Ayo dibaca sama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Gampang toh? Ya toh? Ulangi ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, dihafalkan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan menghafal, ya. Sebelum kita tutup, Kak Eni mau kasih permainan, ya. Permainannya ini gampang, ya. Kita lihat dulu ya permainannya ya. Permainannya sangat gampang adik-adik ya. Jadi siapa yang punya balon di rumah ditulisi setia, ya. Terus satunya lagi ditulisi taat, ya gitu. Nanti ditukar ya. Coba berhadapan-hadapan dengan temannya. Ya, oke. Setelah itu kita akan menukar kata setia dengan taat. Yang menang adalah yang sudah 10 kali ditukar tetapi tidak jatuh. Oke, 1, 2, 3. Gampang ya, gampang sekali kan? Kita akan coba di rumah. Oke. Nah, itu tadi adik-adik ya permainannya. Gampang kan ya? Yang punya balon di rumah ditiup. Terus kasih tulisannya, ya toh? Lah dibuat belajar di rumah. Kenapa Kak Eni sampaikan permainan ini? Apa ya Kak Eni? Apa maksudnya gitu ya? Apa maksudnya? Jadi kita itu saat menaati firman Tuhan, saat menaati perintah Tuhan, kita harus setia dan taat, ya. Taat mentaati firman Tuhan, setia terhadap Allah. Dua-duanya harus bersamaan. Dua-duanya harus bersamaan. Kita meskipun masih kecil, kita harus berusaha sekuat tenaga, ya, supaya dua-duanya bisa kita jalankan bersama, ya. Hari ini sampai di sini firman Tuhannya. Kak Eni harap kita sama-sama akan berusaha untuk menjalankan ketaatan kita dan setia terhadap firman Tuhan. Jangan membuat Allah kecewa. Jangan membuat orang tua juga kecewa, ya. Demikian adik-adik. Sebentar lagi nanti Bu Endang akan menutup dalam doa. Firman Kak Eni harap semua dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan prima. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya kita dengar, tapi kita harus melakukan. Mari sebelum kita berpisah, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami beri bersyukur. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dan bimbingan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu menjadi kekuatan iman hati anak-anak-Mu, menjadi berkat dan menjadikan kekuatan. Kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Yang sebentar Tuhan kami boleh berpisah dengan pimpin dan memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh selalu menjaga dan melindungi. Tuhan berkati kedua orang tua kami, berkati sekolah kami. Apa yang boleh kami lakukan hari ini kami serahkan
nama Tuhan Yesus kami berdoa.